Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang komunikasi terapeutik pada remaja. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu ada Ayu Andini dengan NIM 143, Bunga Cahya dengan NIM 152, Novira Indah Safitri dengan NIM 132, dan juga Zuhro Muyasaratus Sofaniah dengan NIM 183. Di dalam PPT yang akan kami presentasikan ini, kami akan membahas tentang apa sih pengertian dari komunikasi pada remaja itu, kemudian tujuan komunikasi pada remaja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja, kemudian ada bagaimana sih teknik komunikasi pada remaja, serta hambatan apa aja dalam berkomunikasi dengan remaja. Pengertian. Masa remaja adalah masa yang sulit karena remaja dihadapkan pada dua situasi yang bertentangan, yaitu berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Masa remaja adalah masa yang penuh konflik dan dilema sehingga komunikasi dengan remaja harus lebih hati-hati dan terbuka karena kegagalan komunikasi akan menyebabkan kegagalan remaja. Perkembangan komunikasi pada usia remaja ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat karena pola perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara konseptual. Sehubungan dengan perkembangan komunikasi ini, yang dapat kita lakukan adalah mengizinkan remaja berdiskusi atau curhat pendapat pada teman sebaya. Sikap terapeutik berkomunikasi dengan remaja adalah mampu sebagai sahabat buat remaja, tidak meremehkan atau memperlakukan dia sebagai anak kecil dan tidak membiarkan dia berperilaku sebagai orang dewasa. Tujuan komunikasi pada remaja. Apa sih tujuannya? Yang pertama, membangun hubungan yang harmonis dengan remaja. Yang kedua, membuat suasana yang nyaman. Yang ketiga, membuat remaja lebih terbuka ketika ada masalah. Lalu membuat remaja mau mendengar dan menghargai saat mereka berbicara. Dan yang terakhir, membantu remaja menyelesaikan masalah. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja, yaitu pendidikan, pengetahuan, sikap, usia dan status kesehatan, lingkungan, dan saluran. Teknik berkomunikasi dengan remaja. Apa saja sih tekniknya? Untuk yang pertama, melalui pihak ketiga. Cara berkomunikasi ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri remaja dengan menghindari secara langsung berkomunikasi dengan melibatkan orang tuanya. Yang kedua, bercerita. Melalui cara ini, pesan yang akan disampaikan kepada anak remaja dapat mudah diterima. Yang ketiga, memfasilitasi. Dalam memfasilitasi, kita harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan. Tetapi, anak harus diberikan respon terhadap pesan yang disampaikan melalui mendengarkan dengan penuh perhatian dan jangan merefleksikan ungkapan negatif yang menunjukkan kesan yang jelek kepada anak. Lalu yang keempat, meminta untuk menyebutkan keinginan. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginannya, dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan oleh anak. Yang kelima, pilihan pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting, dapat menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Lalu yang keenam, menulis. Melalui cara ini, remaja akan dapat mengekspresikan dirinya baik pada keadaan sedih, marah, atau lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, penggunaan skala. Penggunaan skala atau peringkat ini digunakan dalam mengekspresikan perasaan sakitnya. Selanjutnya, yaitu hambatan dalam berkomunikasi dengan remaja. Terdapat dua hambatan dalam berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama adalah hambatan fisik dan yang kedua hambatan psikologis. Dalam hambatan fisik, yang pertama itu terdapat sinyal nonverbal yang tidak konsisten. Contohnya itu seperti gerak-gerik kita ketika berkomunikasi, kita tidak melihat kepada lawan bicara. Yang kedua adalah gangguan noises. Gangguan ini bisa berupa suara yang bising pada saat kita berkomunikasi. Yang ketiga adalah gangguan fisik,
seperti gagap, tunawicara, tunanetra, ataupun sebagainya yang dialami oleh seorang remaja. Nah, kita sebagai seorang perawat, kita harus siap menerima kenyataan tersebut, seraya mencari cara agar tidak terjadi hambatan komunikasi dengan remaja tersebut. Misalnya dengan cara belajar bahasa yang dapat mereka pahami. Yang keempat itu adalah teknik bertanya dan menjawab yang buruk. Yang kelima, kurang menguasai materi. Dan yang keenam adalah kurang persiapan. Bagaimana mungkin proses penyampaian materi atau pembelajaran dapat optimal jika kita tidak menyiapkan perencanaan dengan baik? Selanjutnya yaitu hambatan psikologis. Yang pertama terdapat mendengar. Biasanya seorang remaja mendengar apa yang ingin mereka dengar. Banyak hal atau informasi yang ada di sekeliling mereka, namun tidak semua mereka dengar dan mereka tanggapi. Yang kedua adalah mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Seringkali juga kita mengabaikan informasi yang menurut kita tidak sesuai dengan ide, gagasan, dan pandangan kita. Padahal kalau misalnya dicermati, sangat berhubungan dengan ide kita. Namun ada kalanya gagasan kita juga kurang benar. Yang ketiga adalah menilai sumber. Kita cenderung menilai siapa yang memberikan informasi. Jika ada seorang remaja yang memberikan informasi tentang suatu hal, kita cenderung mengabaikannya. Yang keempat, pengaruh emosi. Pada keadaan marah, remaja akan kesulitan untuk menerima informasi. Apapun berita atau informasi yang diberikan, tidak akan diterima oleh mereka, apalagi menanggapinya. Yang selanjutnya adalah kecurigaan. Keenam, tidak jujur. Lalu ada tertutup. Kedelapan, destruktif. Dan yang terakhir adalah kurang dewasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan berkomen di kolom open learning ya. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.